Berapa nilai bank batas TKP tahun ini? Ih, serius 166 buat kebutuhan umum? Oh my god. Nah, sambil menunggu pelaksanaan SKD CPNS, aku yakin teman-teman udah mempersiapkan diri ya, khususnya belajar tentang TKP. Apalagi ada kisi-kisi terbaru loh, teman-teman udah tahu belum? Jangan-jangan teman-teman udah belajar tapi nggak sesuai dengan kisi-kisi, kan percuma banget. Nah, kisi-kisinya apa aja sih sesuai Kemenpan RB yang terbaru? Ini dia. Nah, yang pertama ada pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, TIK, profesionalisme, dan yang terakhir anti radikalisme. Teman-teman pasti udah nggak sabar ya buat belajar. Yuk teman-teman silahkan duduk manis dan siapkan catatannya karena kita akan belajar bersama. Let's go! Nomor 1. Wah, baru nomor 1 tulisannya udah sebanyak ini ya teman-teman. Jangan patah semangat, harus tambah semangat justru agar kita tahu bagaimana menghadapi soal-soal yang super hot. Aku bilang ini super hot ya karena tulisannya banyak dan ini kadang bikin kita insecure dulu sebelum menjawabnya. Tapi teman-teman harus rajin belajar ya, khususnya soal yang hot agar teman-teman terbiasa. Oke, kita langsung baca. Saat ini generasi muda dapat dikatakan sebagai generasi yang rentan terhadap pengaruh ajaran dan ajakan terhadap paham tertentu. Hal tersebut mengharuskan untuk dilakukan pencegahan. Nah, ini adalah highlightnya pencegahan. Menurut Anda, institusi manakah yang sangat penting untuk memerankan diri dalam melindungi generasi muda dari paham radikal? Nah, teman-teman harus tahu dong ada 3 institusi atau 3 tempat di mana bisa menjadi pencegahan generasi muda untuk terintimidasi atau memiliki paham-paham yang radikal. Yang pertama itu adalah pendidikan. Lembaga pendidikan ini berperan untuk apa sih? Dengan guru dan kurikulum yang ada, mereka nanti akan menanamkan nilai-nilai tentang kecintaan terhadap negara. Ini adalah peran dari lembaga pendidikan. Kemudian ada keluarga. Keluarga ini perannya apa? Nah, dengan mereka itu kan kayak ketemu setiap hari, itu bisa sebagai tempat untuk konsultasi teman-teman. Bu, aku kok tadi habis gini-gini ya. Nah, ini tempat ceritanya di keluarga. Kemudian yang ketiga adalah komunitas. Komunitas yang dimaksud ini adalah lingkungan ya. Dimana di sini nanti ada peran tokoh yang dia itu dapat mengendalikan dan membuat situasi yang kondusif sehingga paham-paham radikal itu tidak tercipta. Nah, ini adalah 3 tempat di mana bisa menanamkan nilai-nilai anti radikalisme. Nah, di sini kan ada pilihan A, B, C, D, E, dan sekilas itu kan sama ya. Ini sama kan, awalnya kan sama. Nah, misal nih, kalau kita tahu ketiga hal ini, kan kita langsung yang sesuai mana ya, kita langsung cari. Nah, teman-teman kalau nggak tahu, itu bisa pakai perkiraan dengan cara secara sekilas teman-teman membaca cepat antara A sampai E, ini yang beda yang bagian mana. Coba, ini pertama pendidikan. Nah, ini adalah salah satu tips dari aku kalau teman-teman itu kayak nggak tahu. Ini kan kuncinya kan ini. Tapi kalau teman-teman nggak tahu gimana? Nah, kita langsung bandingkan kelima jawaban ini. Nah, melalui peran lembaga pendidikan, guru dan kurikulum dapat memperkuat wawasan global, sikap modern, toleran. Kemudian yang kedua, kebangsaan modern ini. Kemudian yang ketiga ini, kemudian yang D, ya kita cari perbedaannya. Ini tips dari aku ya teman-teman. Nah, paham radikalisme itu kan paham yang menginginkan perubahan yang mendalam, yang mendasar gitu kan. Nah, kira-kira itu lebih keluar apa ke dalam? Maksudnya keluar atau ke dalam? Maksudnya itu wawasan tentang global atau wawasan tentang kecintaan pada negeri yang harus ditanamkan.
otomatis kalau paham radikalisme itu ingin membuat suatu perubahan kan dia mericuhkan hal-hal yang ada di dalam negara atau paham tertentu. Berarti wawasan global ini nggak ada kaitannya, modern juga enggak. Nah, yang ada global sama modernnya berarti ini enggak, teman-teman. Nah, jawabannya adalah yang D. Ini adalah ketika kita pakai logika aja, teman-teman. Udah paham ya? Nah, misalnya teman-teman masih bingung, oke kita cari yang kedua. Apakah yang kedua teman? Enggak ya, yang kedua adalah keluarga. Ini yang kedua keluarga, kedua keluarga. Ini keluarga, ini teman, ini bukan. Berarti antara B, C, D. Teman-teman lagi cari lagi perbedaannya apa. Ketika ini komunitas, ketika komunitas, ketika komunitas. Tapi peran komunitas itu apa? Coba kita yang C, yang B dulu. Kondusif terciptanya perdamaian. Ya, ini benar komunitasnya. Ini juga benar. Wah, ini juga benar juga. Nah, coba berarti tadi yang kedua kelewat. Yang kedua coba kita lihat peran keluarga. Peran keluarga kan sebagai sarana untuk diskusi dan konsultasi. Apakah ini terdekat dalam kehidupan? Iya sih, tapi dalam hal ini itu untuk perannya sebagai anti radikalisme bukan yang dimaksud ini terdekat dalam kehidupan, tapi perannya itu apa? Keluarga gitu. Ini konsultasi diskusi, kemudian yang D konsultasi dan diskusi. Ya, tapi sayangnya ini adalah wawasan globalnya. Jadi paham ya teman-teman, besok kalau ada jawabannya hampir sama kayak gini langsung A sampai E cari perbedaannya. Kalau yang di ini skornya 5, berarti skornya yang 4 mana teman-teman? Yang hampir mirip sama D tadi. Yang C ya, yang cuma salah di wawasan global. Kemudian yang skornya 3 itu di mana? Antara A, B, dan E. Yang B, kenapa yang B? Karena di sini dia cuma salah di modernnya sama unit terdekat sama kehidupannya. Ini jika dibandingkan dengan jawaban yang lain, yaitu yang kedua. Nah, ini udah salah yang di bagian global, kemudian yang kedua teman, kemudian ini unit terdekat. Ini kan kesalahannya banyak. Jadi untuk mencari skornya yang paling rendah, paling tinggi itu bisa dibandingkan seperti itu. Otomatis yang ini yang pertama, ya. Ini malah yang ketiga tetangga, teman-teman. Ini salah banget. Oke? Nah, soal-soal seperti ini yang super hot seperti ini, itu teman-teman bisa cari itu di aplikasi Kita Lulus. Nah, di aplikasi Kita Lulus nanti teman-teman bisa download di Google Play Store. Di sana banyak banget latihan soal, beribu-ribu latihan soal seperti ini yang hot banget. Oke? Kita sekarang ke nomor selanjutnya. Nomor 2. Wah, nomor 2 tulisan lagi ya teman-teman, jangan mabuk ya. Oke. Mengapa sasaran paham radikalisme ditujukan pada generasi muda? Menurut Anda, apa alasan dan apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu mencegahnya? Berarti apa alasannya kenapa generasi muda dan apa yang bisa kita bantu untuk mencegah masuknya paham tersebut? Ini adalah satu contoh soal AR ya, anti radikalisme. Tadi nomor 1 juga AR, nomor 2 juga AR. Nah, ini sekilas juga mirip kayak tadi nomor 1, kita cari perbedaannya. Generasi muda dan usia produktif menjadi yang paling dibidik untuk disusupi paham radikalisme karena mereka masih muda. Karena mereka itu masih muda, energik, dan juga masih mencari hobi dan kesukaan mereka. Apa hubungannya sama radikalisme? Kan nggak ada ya. Kemudian ini kan juga sama ya. Ini kalau yang tadi hobi, ini mencari minat untuk diri mereka. Coba yang C, masih mencari jati diri. Kemudian yang selanjutnya mencari minat untuk diri mereka. Minat di sini tuh hal yang mereka tertarik gitu. Jadi sebenarnya kenapa sih kalau paham anti radikalisme ini banyak yang menyasar generasi muda? Karena mereka itu masih mencari siapa sih dirinya gitu, siapa sih jati dirinya gitu. Jadi kalau kita paham aja udah tahu bahwa jawabannya itu adalah yang C. Jadi dia itu masih mencari-cari aku tuh sebenarnya tujuan hidupnya apa, aku tuh harus bagaimana, masih kayak terombang-ambing gitu. Nah, sayangnya paham radikalisme ini kadang halus banget masuknya, kadang kayak seolah-olah itu hal baik, hal buruk tapi dibungkus dengan hal yang baik. Dan kalau si generasi muda, si anak mudanya itu nggak
paham berpikir kritis, berpikir secara matang, maka dia akan mudah disusupi paham-paham seperti ini gitu. Jadi kalau sekelas aja itu jawabannya yang C, teman-teman. Kenapa yang C? Coba kita lanjutkan ya. Dia masih mencari jati diri, semangat mereka juga masih tinggi. Paham ini akan lebih mudah lagi masuk apabila pemuda tidak memiliki kemampuan berpikir kritis. Nah, ini kemampuan berpikir kritis ini adalah hal yang penting, karena ketika dia bisa berpikir kritis, menggunakan logika, menggunakan hati nurani juga disambungkan, nah nanti dia akan ketemu bahwa oh ini nggak baik ini buat kehidupan aku gitu, dalam hal mempertimbangkan sesuatu. Nah kalau yang lain gimana? Ini pengendalian diri. Kemudian yang selanjutnya ini berpikir kritis. Kemudian yang selanjutnya yang D, ini pengendalian diri ya. Kalau mempertimbangkan sesuatu kan bukan pengendalian diri sebenarnya teman-teman, tapi lebih ke berpikir kritis menggunakan otak ya, kemampuan pengendalian diri. Jadi udah tepat banget jawabannya yang C. Nah kalau yang C ini jawabannya 5 skornya, kemudian yang 4 mana yang mirip-mirip? Yang mirip-mirip itu adalah yang B. Kenapa yang B? Nah, di sini teman-teman bisa lihat hal yang dapat dilakukan antara literasi publik dan digital, serta melakukan upaya pendekatan melalui keluarga dengan alasan bahwa keluarga adalah orang yang paling mengetahui watak seseorang, sehingga semua elemen harus dilibatkan untuk melakukan pencegahan ya. Jadi pencegahan itu alangkah baiknya dari diri sendiri dan juga lingkungan, khususnya keluarga ya. Ini pun juga sama. Kemudian selanjutnya yang skornya 3 ada di mana teman-teman? A, D, atau E? Coba kita bandingkan. Ini juga literasi publik digital melalui teman sebaya. Kalau ini teman sebaya dengan alasan mereka adalah yang mengetahui watak penuh ya, bukan teman sebaya tapi keluarga. Coba yang D ini mana? Ini teman sebaya juga. Kemudian yang E ini keluarga. Berarti yang paling mendekati ini adalah yang skornya 3. Kemudian antara A dan D yang skornya 2 mana? Nah, sehingga semua elemen harus dilibatkan untuk melakukan pencegahan. Sehingga semua elemen juga harus dilibatkan untuk melakukan pencegahan. Oke, kita gali lagi perbedaannya itu di mana ya teman-teman. Antara yang A dan D yang skornya 2 itu ada yang mana teman-teman? Lebih ke A atau D yang skornya 2? Yang D ya, skornya 2. Kenapa skornya 2 yang D? Karena ini lebih condong lagi, yaitu minat untuk diri mereka. Minat ketertarikannya di mana itu kan juga masih lumayan terkait ya dengan paham anti radikalisme pada saat penyusupan paham-paham itu daripada hobi dan kesukaan. Ini kan lebih sulit mereka masuk di hobi. Kalau udah suka sama olahraga misalnya badminton, jadi dia suka sama badminton. Ini kan paham radikalisme ini kan lebih sulit masuk di sini daripada di ketertarikan. Kalau minat itu masih bisa disusupi, misalnya masih aku pengen belajar apa ya gitu, aku pengen belajar kayaknya agama menarik nih, wah apalagi tentang paham agama yang gampang banget dimasuki paham radikalisme. Oke. Nomor 3, salah satu upaya dalam pencegahan penyebaran paham radikalisme adalah dengan dilakukannya deradikalisasi. Menurut Anda, bagaimana cara mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahaya radikalisme dan terorisme? Nah teman-teman, materi ini udah tahu ya, yaitu anti radikalisme, yaitu bagaimana suatu paham itu ingin merubah sesuatu yang sudah ada secara mendalam. Nah, bagaimana sih cara mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahaya radikalisme dan terorisme? Itu ada 3 teman-teman. Yang pertama, kemampuan mendeteksi gejala-gejala. Jadi masyarakat itu tahu ini kayaknya akan ada
paham radikalisme nih yang masuk nih, dia itu tahu gejala-gejala kecil gitu, karena pada dasarnya mereka itu yang memiliki paham radikalisme itu kadang caranya halus banget gitu. Jadi masyarakat itu bisa banget dalam mendeteksi gejala paham radikalisme yang akan masuk. Kemudian yang kedua itu menjauhi dan membentengi diri dan keluarga, menjauhi dan membentengi diri. Karena ketika udah ada paham radikalisme nih, sebaiknya diketahui dan membentengi diri. Membentengi diri secara apa? Secara paham nasionalis dan paham agama. Ini harus kuat agar paham-paham seperti ini itu tidak masuk. Dan yang ketiga adalah bekerja sama, kesediaan masyarakat dalam bekerja sama dengan aparat kepolisian. Nah, kalau sudah ada paham-paham yang mencurigakan, nanti bisa dilaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi. Nah, ketiga hal ini itu adalah cara untuk mengetahui sejauh mana masyarakat memiliki kesadaran terhadap bahaya radikalisme dan terorisme yang ada. Nah, sekarang kita cari ke jawabannya. Wow, tulisan semua ya teman-teman. Nah, seperti yang sudah saya katakan tadi, kita langsung cari perbedaannya ya. Kesadaran terhadap bahaya radikalisme dapat diukur dari sikap masyarakat, dimulai dengan melihat kemauan. Di sini yang dititik beratkan kemauan, padahal di teorinya itu adalah apa? Kemampuan. Jadi bisa enggaknya, bukan mau enggaknya gitu ya. Yang kedua, kemampuan masyarakat dalam mendeteksi setiap gejala ke arah radikalisme. Ini benar, ini kurang tepat ya teman-teman, karena yang kita cari adalah kemampuan sesuai dengan teori yang ada. Nah, yang ketiga ini adalah kemauan, berarti bukan. Yang D dimulai dengan melihat kemampuan masyarakat, ini benar. Kemudian yang E itu dimulai dengan kemauan, ini salah, berarti antara B dan D. Nah, kalau udah kita kerucutkan seperti ini, kita cari lagi ya. Hal yang sangat penting bagi masyarakat karena ketidakmampuan mengenali gejala radikalisme menjadi peluang bagi masuknya paham radikalisme itu sendiri. Hal selanjutnya adalah bagaimana masyarakat menjauhi dan membentengi. Ini yang kedua ya teman-teman. Kita lihat yang D. Hal selanjutnya adalah bagaimana masyarakat membentengi diri. Nah, ini cuma membentengi, ini menjauhi dan membentengi. Nah, yang sesuai teori itu yang D teman-teman. Nah, ini skornya 5. Kemudian yang skornya 4 mana? Tentu yang ini ya, yang tadi kita bandingkan ini. Nah, yang ketiga antara A, C, dan E. Ini kemauan, berarti sama. Yang kedua apa? Coba kita lihat. Bagaimana masyarakat mencari pihak yang membentengi. Ini bukan, kalau di teori bukan mencari pihak ya, tapi kita itu menjauhi dan membentengi diri. Itu biar enggak terkena paham-paham radikalisme. Nah, yang ketiga atau yang C itu adalah masyarakat mencoba menjaga diri. Ini benar sih, udah menjaga diri gitu. Daripada ini kan mencari, ini kan mencoba menjaga diri, kan sama aja dengan membentengi. Kemudian yang E mana coba? Hal selanjutnya adalah mencoba membentengi diri dari keluarga. Nah, berarti ini yang paling beda. Berarti kita bandingkan antara C dan E, yang skornya 3 itu mana ya. Kita lanjutkan kayak detektif aja ya. Dengan kata lain, hal yang terakhir yaitu melihat kesediaan masyarakat. Nah, ini juga melihat kesediaan masyarakat. Nah, ini bedanya di mana teman-teman? Dari C dan E udah kita analisis. Nah, berarti tadi yang beda itu adalah mencoba menjaga diri dan mencoba membentengi diri. Tadi aku bilang mencoba itu sama aja dengan membentengi diri. Tapi ketika kita pahami lagi nih, dari katanya aja, berarti kalau antara C dan I ini membingungkan, berarti yang udah jelas-jelas aja yang mana? Mencoba membentengi diri. Kalau ini kan mencoba menjaga diri, sebenarnya membentengi masuk di sini ya teman-teman. Tapi yang jelas berarti yang secara tulisan itu sama, berarti yang E. Berarti ini yang 3, ini yang 2, berarti ini yang 1. Sebenarnya antara C dan E ini hampir sama ya, karena ini mencoba menjaga diri sama membentengi diri.
tapi yang lebih kuat yang E karena ini sudah jelas membentengi diri. Oke. Nah, tapi tadi kan kita udah bisa ya menjawab secara cepat yang B. Jadi kalau ada soal yang jawabannya hampir sama, ini tips dari aku, langsung cari perbedaan antara kelima jawaban ini. Kemudian dikerucutkan, dibandingkan lagi hingga ada satu jawaban yang paling tepat. Nomor 4. Anda merupakan seorang manajer dari suatu departemen. Pada suatu waktu, departemen Anda kedatangan karyawan baru. Karyawan baru tersebut perlu untuk dilatih agar dapat bekerja maksimal dan sesuai dengan tugasnya. Anda sebagai seorang manajer bertugas untuk dapat memberi pelatihan kepada karyawan tersebut. Ketika Anda telah selesai memberikan pelatihan kepada karyawan baru tersebut, secara tiba-tiba karyawan baru tersebut mengundurkan diri dari perusahaan Anda. Ia memberikan alasan bahwa ia tidak dapat bekerja dengan maksimal di perusahaan Anda. Bagaimana pandangan Anda terhadap karyawan tersebut dan apa yang akan Anda lakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali? Disumpah ini menjijikan sekali ya, karyawan seperti ini baru juga dikasih kayak bekal gitu, malah mengundurkan diri. Aduh, gak sopan banget ya. Nah, kita cari yang jawabannya itu mengandung pandangan kita dan apa yang akan kita lakukan untuk mencegah. Apakah yang A, melihat kejadian tersebut sebagai sebuah bentuk tidak profesional? Ya, bener, gak profesional banget. Seorang karyawan yang telah membuat kerugian terhadap materi yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Ini materi, kemudian yang kita bandingkan ini kerugian terhadap waktu yang telah Anda dan HRD di kantor Anda luangkan. Ini tenaga, ini HRD, Anda dan HRD. Ini tenaga, Anda dan HRD. Ini materi ya, tenaga dan materi yang sudah dikeluarkan dari pihak perusahaan. Kira-kira ini kerugiannya itu oleh perusahaan atau kita dan HRD? Kalau ini kan baru pelatihan ya teman-teman, jadi baru yang dirugikan itu adalah kita dan HRD. Berarti antara jawaban B, C, D. Nah, terus kita bandingin lagi teman-teman. Nah, ini kan tanggapan kita. Kemudian untuk mencegahnya sebagai sebuah pembelajaran, Anda akan membuat perjanjian yang jelas untuk seluruh pegawai baru bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk mengundurkan diri selama waktu dalam kontrak yang sudah ditandatangani, serta jika ingin mengundurkan diri ia harus mencari pengganti dalam waktu 1 minggu. Atau yang C, sebagai sebuah pembelajaran Anda akan membuat perjanjian yang jelas untuk pegawai baru tersebut. Pegawai baru tersebut kan kayak udah ada kayak pegawai baru itu gitu yang udah diterima, pegawai baru yang udah diterima tadi gitu. Nah, padahal ini kan untuk mencegahnya gitu, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, sebagai sebuah pembelajaran Anda akan membuat perjanjian jelas untuk pegawai baru tersebut. Nah, ini juga pegawai ini kan juga udah keluar kan gitu teman-teman. Jadi jawabannya yang paling benar adalah yang B teman-teman. Ini skornya 5. Kemudian yang kita bandingkan tadi, nah berarti skor 4 dan 3 itu antara C dan D ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau yang C ini mengundurkan diri harus membayarkan sejumlah uang. Kalau ini yang D itu harus mencari pengganti dalam waktu yang tepat. Nah, daripada uang kan mending mencari pengganti gitu teman-teman. Jadi perusahaan itu daripada ngasih duit kembali kan mending cari orang baru gitu. Jadi jawabannya itu yang ini 4, yang ini 3. Kemudian antara A dan E nih teman-teman, yang tepat yang mana? Oke, kita coba bandingkan lagi. Ini materi, ini tenaga dan materi. Berarti lebih lengkap yang E ya. Jadi ini 2, ini 1. Tapi teman-teman kan nanti kalau udah TS itu kan nggak akan membandingkan antara jawaban A, B, C, dan E ya. Jadi kalau teman-teman bisa cepet tadi langsung B gitu, nggak usah dibandingin. Yalah ngapain juga dibandingin gitu kan. Jadi nanti langsung jawab soal B udah gitu. Ini untuk pengetahuan teman-teman aja penskorannya.
Nah, soal-soal seperti ini bisa teman-teman dapatkan di aplikasi Kita Lulus ya. Jangan lupa download. Di sana banyak banget latihan soal. Silakan teman-teman search aja di Google Play Store Kita Lulus. Nah, di situ udah ada aplikasinya, di download dan teman-teman bisa belajar kapan saja dan di mana saja. Oke? Nomor 5. Anda merupakan seorang karyawan di suatu perusahaan. Anda diperintahkan oleh pimpinan Anda untuk bertanggung jawab pada sebuah proyek yang cukup besar. Hari ini Anda akan mengadakan rapat dengan salah satu pemberi saham di proyek tersebut. Saat Anda akan berangkat menuju tempat rapat yang sudah disetujui, tiba-tiba rekan Anda memberitahukan bahwa kendaraan bermotor milik Anda hilang saat dipinjam oleh rekan Anda tersebut. Dalam situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah tentang profesionalisme. Kalau teman-teman mendapatkan soal tentang profesionalisme, maka silakan pilih jawaban yang fokus pada pekerjaan gitu. Jadi apapun gangguannya, apapun cobaannya, pilihlah jawaban yang fokus. Coba kita cari. Ini juga hampir sama. A. Berusaha tetap tenang saat mendengar berita tersebut, kemudian meminta rekan Anda untuk menceritakan dengan detail kejadian secara jelas. B. Ini sama ya, kata-katanya langsung aja, kita harus bisa screening, membaca cepat, langsung cari perbedaan detail dengan jelas. Oke, yang C. Menceritakan kenapa ia menghilangkan motor Anda. Kenapa ia menghilangkan? Pertanyaan kenapa kan seakan-akan ada unsur kesengajaan ya teman-teman, jadi ini kurang tepat. Kemudian yang D, kenapa ia dengan tega menghilangkan? Ini juga ia dengan tega, kan juga ada unsur kesengajaan gitu loh teman-teman. Jadi jawaban itu cari jawaban yang paling suci gitu, yang paling bersih. Kemudian menceritakan kenapa ia menghilangkan motor Anda. Ini juga kurang tepat ya teman-teman. Ini juga ada unsur kesengajaan, kayak sedikit ada unsur kayak kecurigaan gitu. Jadi pilih jawaban yang paling suci yang mana, yang A sama yang B, tinggal kita bandingin gitu kalau besok teman-teman menghadapi soal seperti ini. Setelah itu Anda meminta bantuan rekan Anda untuk mengantarkan Anda ke tempat rapat. Baru setelah itu Anda dan rekan Anda pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan atas motor Anda tersebut. Kalau yang B, setelah itu Anda meminta bantuan rekan Anda untuk pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan, sementara Anda akan pergi ke tempat rapat terlebih dahulu dengan menggunakan transportasi umum atau transportasi online. Kemudian setelah itu Anda akan menyusul rekan Anda ke kantor polisi. Nah, kalau ini lanjutannya, setelah itu Anda mulai menghitung kerugian. Nah, dari sini aja ini udah ada janggal ya, nggak suci jawabannya. Jadi ini bukan ini. Jawabannya adalah yang B. Jadi ini cepet, yang temennya itu ke kantor polisi sambil diurus sambil kita rapat, baru setelah itu rapat selesai baru kita ke kantor polisi, kan cepet beres, efektif. Yang B ini skornya 5 dan yang kita bandingin adalah yang 4. Terus kira-kira antara C, D, E ini yang skornya 3 mana teman-teman? Yang ini pasti gak mungkin, ini udah jelas-jelas ya ini skornya 1 karena ini kayak menuduh, menghilangkan gitu kan. Oke, ini sama ya, yang C sama E, sampai sini sama. Kemudian kita baca, setelah itu Anda meminta rekan Anda pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan bersama Anda. Bersama Anda sesaat sebelum pergi ke tempat rapat. Setelah itu Anda meminta rekan Anda pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan kehilangan bersama Anda sesaat sebelum pergi ke tempat rapat. Aduh, ini kan nanti ada apa-apa di jalan gimana? Kemudian Anda meminta rekan Anda tersebut untuk kembali ke kantor dan Anda melanjutkan ke tempat rapat yang sudah dijanjikan dengan klien. Anda sepulang rapat bersama rekan Anda pergi ke dealer penjualan kendaraan untuk menanyakan harga kendaraan baru. Ini malah kayak seolah-olah suruh membelikan kendaraan yang baru. Jadi ini pasti yang 2, ini yang 1 ya teman-teman. Kemudian Anda meminta rekan Anda tersebut untuk kembali ke kantor dan Anda melanjutkan ke tempat rapat yang sudah dijanjikan bersama klien. Ini ada tambahan ke dealer ini yang bikin bukan jawabannya itu. Jadi urutannya teman-teman antara yang paling suci sama enggak suci gitu. Itu adalah urutannya. Oh ini, sorry, ini 3 ya. Nomor 6.
tulisan lagi ya teman-teman, tapi ini nggak sebanyak yang sebelumnya. Oke, kita semangat. Sebagai ketua dalam tim yang akan melaksanakan sebuah proyek, Anda ditugaskan untuk memimpin rapat yang akan diadakan pada esok hari. Untuk menampilkan presentasi yang terbaik, Anda pun menyiapkan dengan baik dan tuntas. Dikarenakan Anda ingin memberikan hasil yang terbaik, Anda mengerjakannya hingga larut malam dan tidur hanya beberapa jam sebelum jam masuk kantor. Pagi hari saat Anda bangun, ternyata Anda bangun 30 menit sebelum masuk kantor, yang mana Anda otomatis akan terlambat sampai kantor dan terlambat memimpin rapat yang sudah direncanakan. Apa yang dapat Anda lakukan? Ini adalah tentang profesionalisme lagi, dan cari yang jawabannya fokus ke pekerjaan. Kesalahan diminimalisir. Nah, kita cari perbedaannya teman-teman. Bergegas untuk segera mandi dan mempersiapkan peralatan rapat yang harus dibawa sembari meminta bantuan kepada rekan Anda untuk mengabarkan kepada pimpinan dan seluruh peserta rapat bahwa ada keterlambatan 10-20 menit untuk rapat hari ini. Ya, jadi memberitahukan bahwa ada keterlambatan. Kemudian yang B, ini sama ya kata-katanya, kita harus screening cepat, ini sama. Jadi kayak lihat kata akhirnya gitu loh teman-teman kalau aku untuk membedakannya. Kepada pimpinan bahwa ada hal teknis yang harus dipersiapkan. No, ini jelas bukan, karena ini bohong. Jadi jangan bohong ya teman-teman. Apakah yang C? Bergegas untuk segera mandi, ini sama. Mengabarkan sama kepada pimpinan dan seluruh peserta rapat bahwa ada keterlambatan pada hari ini. Ini juga memberitahukan keterlambatan. Kalau ini ada angkanya, ini enggak ada. Apakah yang D? Bergegas untuk rapat mandi, ini sama. Untuk mengabarkan kepada pimpinan dan seluruh peserta bahwa ada keterlambatan 10-20 menit untuk rapat hari ini, sama. Kemudian yang E kita bandingkan lagi. Ini sama ya teman-teman sampai sini. Kepada pimpinan dan seluruh peserta rapat bahwa ada acara sarapan bersama. No, ini bohong. Jadi bukan ya. Berarti antara A, C, dan D. Nah, kalau ada angka yang tepat, kita sebenarnya lebih baik milih yang tepat. Ada angka seperti ini, kita kan jadi jelas 10-20 menit gitu. Kalau ini kan nggak ada keterlambatannya berapa menit gitu. Ya, jelas ya teman-teman, ini kan clear. Oh, berarti antara 10-20 menit nih terlambatnya. Kemudian kalau udah jelas kita bandingkan. Setelah itu Anda berangkat dengan menggunakan transportasi online dan memintanya untuk mencari jalan alternatif supaya lebih cepat di kantor. Nah, kalau ini mencari ya teman-teman. Apakah yang D? Setelah itu Anda berangkat dengan menggunakan transportasi online dan memintanya untuk melewati jalan alternatif supaya sampai lebih cepat di kantor dan bisa rapat tepat waktu. Nah, A sama D ini sama-sama jawabannya baik solutif, ada antisipasinya juga. Tapi kalau kita cari jawaban yang suci, yang paling bagus lagi, ini mencari, ini melewati, ini masih mencari, ini udah tahu kan teman-teman. Jadi udah jelas jawabannya yang D. Cari jawaban yang paling suci gitu ya teman-teman. Ingat-ingat, ini berarti skornya 5, ini 4. Kemudian yang skornya 3 yang mana teman-teman? B, C, E. Ini ada tanda silangnya ya, berarti ini ada hal-hal yang sudah mutlak salah, berarti ini yang 3, kemudian yang 2 B atau E juga teman-teman. Kalau ini tadi memberitahukan bohongnya itu ada kesalahan teknis gitu. Kalau ini malah mengadakan sarapan bersama gitu. Jadi lebih baik yang mana? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik sih, cuman yang cuman yang lebih masuk akal itu yang mana? Yang ini ya. Nggak mengada-adakan hal yang nggak ada gitu, cuman ini memberitahukan ada kendala teknis gitu. Kalau ini kan malah ada acara sarapan bersama segala gitu ya. Ini adalah soal nomor 6. Kalau mau latihan soal lagi seperti yang tadi aku bilang, silahkan download aplikasi Kita Lulus agar teman-teman banyak referensi soalnya. Nomor 7. Penggunaan teknologi informasi pada saat ini sangat bermanfaat bagi sebagian besar perusahaan karena dapat mempermudah seluruh aktivitas di dalam perusahaan. Tetapi di samping manfaatnya cukup banyak, nyatanya juga banyak hal negatif yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi informasi tersebut. Salah satu hal yang dapat terjadi adalah penyalahgunaan oleh karyawan Anda
untuk hal-hal yang bertentangan dengan tujuan perusahaan. Hal tersebut tentu akan dapat memberi efek yang buruk terhadap perusahaan jika dibiarkan dalam jangka waktu lama. Bagaimana sikap Anda sebagai seorang pemimpin dalam mengalami permasalahan tersebut? Nah, teman-teman udah tahu dong ini masuk dalam kisi-kisi TKP yang TIK. Jadi, untuk TIK sendiri teman-teman harus menjawab di mana TIK tersebut itu dapat mengefektifkan atau membantu kinerja karyawan dalam perusahaan, ya. Nah, di sini teknologi itu rawan disalahgunakan. Terus sebagai pemimpin kita harus bagaimana gitu? Coba kita yang Anda akan mempelajari bagaimana penggunaan teknologi informasi dan kemudian akan menerapkannya pada perusahaan. Nah, ini dipertanyakan penggunaan teknologi informasi yang bagaimana, padahal di sini sudah disinggung bahwa rawan terjadi penyalahgunaan. Jadi menurut aku ini kurang tepat. Apakah yang B? Anda akan menerapkan pada perusahaan untuk mempermudah komunikasi dan informasi antar departemen, ini tidak memecahkan masalah. Jadi teman-teman silahkan cari yang sekiranya dapat memecahkan masalah. Masalahnya apa? Penyalahgunaan ini teman-teman udah aku sebutkan tadi. Nah, kita cari yang memecahkan masalah penyalahgunaan ini. Apakah yang C? Anda akan membuat batasan-batasan pada penggunaan teknologi informasi tersebut agar tidak dapat disalahgunakan oleh karyawan. Ya, bisa jadi. Apakah yang D kita lihat? Anda akan merencanakan untuk mempelajari, membuat batasan-batasan, kemudian menerapkannya di dalam perusahaan? Ya, bisa jadi. Anda akan mencari informasi tentang tata cara penggunaan teknologi informasi yang baik dan bagaimana membuat batasan-batasan dan menerapkannya pada perusahaan. Kira-kira teman-teman dari C, B, D ini yang paling bijaksana, paling banget memecahkan masalah yang mana? Yang mana? Yang E ya, karena jawaban C dan D ini itu terangkum dalam jawaban E. Teman-teman besok kalau ada soal seperti ini silahkan cari jawaban yang merangkum jawaban-jawaban yang lain. Nah, di TKP sendiri kan soal maksimal itu 5 ya. 5. Terus yang 4 itu yang mana? Berarti antara C dan D, karena yang ini kan nggak mungkin nggak memecahkan masalah dan ini bahkan nggak ada sambungannya sama soal. Berarti yang 4 dan 3 itu ada di antara C dan D. Nah, kalau yang C ini langsung membuat batasan-batasan, padahal terkadang kita harus mempelajari dulu gitu. Jadi yang bagus itu mempelajari dulu, baru kalau sudah merencanakan batasan, dan yang terakhir menerapkan. Berarti yang poinnya 4 ada di mana? Yang D, ini 4 terus 3. Ya, kita langsung membuat batasan, kan kita kadang nggak tahu secara menyeluruh gitu antara penggunaan teknologi yang baik. Jadi kita belajar dulu, baru membuat batasan, baru menerapkannya. Terus yang poinnya 1 nih, yang paling sedikit antara A dan B, kira-kira yang mana? Yang B ya, ini yang 1 ya. Kenapa yang 1? Karena ini tuh nggak ada sama sekali kaitannya dengan penyalahgunaan. Nah, ini kan lumayan ya. Dia ada mempelajari dulu dan kemudian menerapkan. Kalau ini kan langsung menerapkan seperti itu. Jadi tips dari aku besok silahkan teman-teman cari jawaban yang merangkum semua jawaban yang ada. Oke? Gampang ya. Nomor 8. Anda merupakan karyawan dari suatu perusahaan. Anda dalam hal ini diminta oleh pimpinan Anda untuk membuat rangkuman materi terkait dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan perusahaan dalam periode ini. Namun, secara tiba-tiba laptop yang menyimpan data terkait laporan kegiatan tersebut rusak dan tidak dapat digunakan. Anda belum membackup laporan tersebut ke perangkat yang lain. Pada kondisi ini, apa yang akan Anda lakukan? Nah, jadi kita cari yang paling memecahkan masalah. Rata-rata soal TKP itu minta untuk memecahkan masalah kan teman-teman, yang paling tepat. Apakah yang A, membatalkan rencana Anda? No, dari kata pertama aja udah salah ya, membatalkan itu kan nggak tanggung jawab. Apakah B, mengkonsultasikan hal ini dengan pimpinan perusahaan Anda agar ditemukan solusi terbaik?
Nah ini sekilas benar, tapi ini salah. Kok bisa sih? Ya karena ketika kita ada masalah dalam suatu pekerjaan itu alangkah baiknya kita cari inisiatif dulu, kita cari inisiatif sendiri gitu, karena juga pimpinan perusahaan ya cuma mikir-mikir hal kecil seperti ini gitu. Kemudian C, berusaha untuk menghubungi teknisi agar segera membetulkan laptop dan data yang berada di laptop Anda dan mengetahui penyebab yang jelas. Ya, karena ketika kita tahu penyebab yang jelas, kita bisa meminimalisir di hari-hari berikutnya. Bisa jadi berusaha untuk menghubungi teknisi agar diketahui penyebab dari kerusakan laptop Anda. Ini benar teman-teman, tapi ada yang lebih lengkap, yaitu yang C. Ya, jadi kalau ada kayak gini, jawab yang paling lengkap, yang paling baik, yang paling merangkum dari semua solusi yang ada. Apakah yang E, berusaha untuk menghubungi teknisi agar segera membetulkan laptop Anda supaya Anda dapat mengerjakan laporan ulang tersebut? Ini juga benar, tapi sayangnya ini lebih lengkap. Karena apa? Di sini kita tahu nanti penyebabnya itu apa sehingga bisa diminimalisir. Jadi jawabannya ini adalah yang C. Ini skornya 5, ini kurang lengkap ya. Jadi skornya 4. Kemudian yang 3 ini, karena ini C, D, E ini sebenarnya itu solusi semua, cuman yang paling baik itu adalah yang C. Kemudian kira-kira mana antara A dan B? 2 ya, yang 2, yang B ya, ini 1. Kenapa ini yang 1? Karena ini kan jelas-jelas membatalkan. Itu jangan dipilih sama sekali ya teman-teman, kalau besok ada pilihan membatalkan. Nomor 9. Anda bekerja sebagai seorang kasir di sebuah kafe, di mana dalam kafe tersebut sudah disediakan layanan internet yang dapat diakses oleh para pengunjung yang datang ke kafe secara gratis. Namun, dikarenakan adanya cuaca yang buruk, pada saat itu fasilitas wifi yang tersedia di kafe tersebut mengalami gangguan dan tidak mau terhubung dengan handphone para pengunjung. Salah satu pengunjung yang datang ternyata sangat mengandalkan sambungan internet tersebut dikarenakan ia hendak mengumpulkan tugas kuliah secara daring. Dan tidak berapa lama pengunjung tersebut meminta kepada Anda untuk dapat membagikan kuota milik pribadi Anda untuk membantu ia mengumpulkan tugas, namun Anda tidak memiliki paket data pada saat itu. Maka hal apa yang akan Anda lakukan? Nah, kita pilih yang paling memecahkan masalah. Apakah yang A, Anda akan menyarankan untuk datang kembali di lain waktu? Padahal kan itu saat itu juga harus dikumpulin gitu. Jadi ini bukan jawaban, bukan solusi ya. Anda akan menjelaskan bahwa Anda berniat untuk membantu untuk membagikan kuota pribadi milik Anda, namun Anda saat ini sedang tidak memiliki data internet. Ini udah ada inisiatif mau bantu, tapi dia bilang nggak punya. Kalau emang nggak punya sih gimana lagi kan? Nah, kemudian yang C, Anda akan mencoba untuk meminjam kepada rekan Anda untuk memberikan akses internet miliknya kepada konsumen tersebut untuk mengumpulkan tugas. Ya, ini si petugas kafenya kan berarti udah ada inisiatif mau bantuin kan dengan meminjamkan ke rekan kerja. Apakah yang D, Anda akan meminta kepada konsumen tersebut untuk mencari sendiri ke kafe lain? No, ini bukan solusi ya, ini malah kayak mengusir. Anda akan meminta konsumen tersebut untuk mencari sendiri kepada konsumen, ini juga enggak. Berarti antara B dan C, yang paling solutif mana? Yaitu yang C ya, karena dia nanti akan memecahkan masalah, dia meminjam ke temennya untuk membagikan kuota. Jadi ini skornya 5 dan ini 4. Kemudian yang 3 mana teman-teman? Yang mendekati memecahkan masalah A, D, E. Ya, ini yang 3 ya teman-teman. Kemudian yang 2 antara D dan E. Yang paling antara D dan E yang mendekati bijaksana itu yang E ya. Ini 2, kemudian ini 1, karena ini kayak mengusir. Nomor 10. Saat ini Anda bekerja sebagai admin di salah satu perusahaan ekspedisi yang ada di Indonesia. Tugas Anda biasanya hanya untuk melakukan proses penginputan jumlah paket yang harus dikirim. Suatu ketika Anda kedatangan seorang konsumen dengan kondisi setengah emosi yang hendak menanyakan paket miliknya yang tidak kunjung tiba. Padahal apabila dilacak dari sistem, paket tersebut telah diterima oleh seseorang.
Anda sebagai admin tidak terlalu paham dengan permasalahan pemberian paket tersebut, maka hal apa yang akan Anda lakukan untuk menghadapi konsumen tersebut? Nah, ini adalah salah satu soal tentang pelayanan publik karena dia berhubungan dengan orang lain yang dalam hal ini tuh konsumen. Nah, jawabannya itu nanti pilih yang jawaban menguntungkan konsumen dong. Nah, menguntungkan konsumen. Nah, coba kita cari yang paling menguntungkan konsumen yang mana? Karena konsumen adalah raja ya teman-teman. Apakah A, Anda akan meminta kepada rekan kerja Anda lainnya yang mungkin lebih berpengalaman dalam menghadapi konsumen yang memiliki permasalahan tersebut? Ini bisa jadi teman-teman, tapi kondisinya dia itu tanya kepada kita dan kita sebagai admin sebaiknya kita menjawab atau kita membantu sebisanya kita. Apakah yang B? Anda akan tetap mencoba untuk menjelaskan secara sopan dan pelan-pelan dengan menggunakan bahasa yang baik kepada konsumen tersebut agar konsumen tersebut dapat paham terkait prosedur pelaporan paket yang belum diterima. Nah, sebenarnya teman-teman dia itu tanya, kenapa sih paketku kok belum datang gitu. Nah, kalau ini si adminnya kan menjawab tentang prosedur pelaporan, padahal kan dia bisa dicari dulu, kalau udah dicari nggak ada baru dia menjelaskan atau memberikan solusi terkait dengan prosedur pelaporan paket yang belum diterima. Jadi ini kurang tepat teman-teman. Apakah yang C, Anda akan menjelaskan dengan sabar sembari menenangkan konsumen tersebut, dan jika masih merasa kebingungan, Anda akan membantu dalam proses pencarian paket. Ya, ini lumayan solutif ya. D, Anda akan menjelaskan dengan sabar sembari menenangkan konsumen tersebut, kemudian Anda melakukan pencarian berdasarkan data kurir yang mengantarkan paket ke daerah tempat konsumen tersebut tinggal. Nah, ini tepat banget karena dia langsung membantu sesuai ranah dia, yaitu dengan pencarian berdasarkan kurir. Otomatis ini kan udah solusi yang paling gitu ya. Kemudian yang E, Anda akan menjelaskan secara detail mengenai proses dan tahap-tahap yang harus konsumen tersebut lakukan untuk bisa menemukan kembali paket yang seharusnya sampai di tangan konsumen. Dia nggak butuh ini teman-teman, dia cuma butuh tanya bagaimana gitu, kok belum sampai paketku. Kalau ini kan lama ya, ini seharusnya konsumen yang solusi seperti ini itu dia yang tanya tentang prosedur atau tahap-tahap agar paket tersebut bisa sampai. Nah, dari A, B, C, D, E ini jawabannya itu yang D, karena ini yang paling tepat, yaitu melacak kurir. Nanti bisa tanya ke kurir dan bagaimana gitu kan. Berarti ini skornya adalah 5. Kemudian skornya yang keempat mana teman-teman? Yaitu yang ranking 2. Ranking 2 dari solusi yang ada antara A, B, C, E, yaitu yang ini. Yang C ini adalah 4. Ya, karena ini lumayan solutif mendekati yang D. Kemudian yang ketiga adalah yang B. Nah, ini sudah menjelaskan dengan pelan-pelan. Nah, menjelaskan dengan sopan dan pelan-pelan ini sedikit banyak sudah membuat emosi yang ada pada konsumen itu mereda. Ya. Kemudian yang skornya 2 itu yang mana teman-teman? Yang ini ya, yang E, baru yang satu adalah yang A. Kenapa yang E itu skornya 2? Karena di sini dia itu sudah ada kayak melayaninya. Kalau ini kan melimpahkan ke orang lain seperti itu. Tapi kalau teman-teman besok ada soal seperti ini, jawablah yang paling solutif gitu ya, langsung nggak bertele-tele gitu. Kalau menjelaskan terkait prosedur laporan dan sebagainya itu kan dia belum mau melaporkan, dia cuma tanya dulu gimana. Kalau emang dicari udah nggak bisa, nah baru nanti ke tahap laporan paket tersebut. Wah, udah habis nih soalnya. Teman-teman terus belajar ya yang TKP biar teman-teman bisa mendapatkan skor yang maksimal. Sampai jumpa di video kita belajar selanjutnya. Jangan lupa download aplikasi Kita Lulus di Google Play Store ya. Bye-bye. Persaingan SKD CPNS dan P3K semakin ketat. Jangan kasih kendor.
Untung ada Kita Lulus. Kamu mau program intensif online yang diajar langsung oleh tentor? Bisa. Terlalu sibuk kerja sampai malam tapi mau belajar soal tryout dengan pembahasan yang lengkap? Bisa juga. Beli paketnya sekarang dan dapatkan potongan harga dengan kode promo KLYTO untuk semua produk.